terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya bisa berbicara di hadapan saudara-saudara sekalian, para kepala desa dari seluruh Indonesia. Kepala desa adalah pemimpin terdekat dengan rakyat Indonesia. Berarti kalau saya bicara hari ini, bisa dikatakan saya bicara kepada seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya menerima undangan baru beberapa hari yang lalu, dan bersamaan pagi tadi ada upacara pelantikan perwira remaja dari kepolisian dan dari TNI, dilantik Presiden. Saya tadi hadir, begitu selesai langsung berangkat. Karena cuaca agak buruk, ya agak putar-putar sebentar, tapi akhirnya saya tiba di sini dan saya terima kasih saudara-saudara dengan sabar memberi waktu kepada saya. Saudara-saudara, saya diminta berbicara sedikit dengan tema membangun desa menjaga bangsa. Saudara-saudara sekalian, Abdesi bagi saya adalah kawan seperjuangan yang lama. Saya sudah berjuang bersama kalian dari belasan tahun yang lalu, saudara-saudara sekalian. Ya. Kita, kalau saudara ingat, dari sejak tahun 2009-2010 terus kita perjuangkan dana desa. Dan pada tahun 2013 saya menandatangani piagam komitmen kepada Abdesi untuk memperjuangkan dana desa 1 miliar satu desa tahun 2013. Dan demikian, nanti contohnya ada piagam bisa kita tinggalkan di sini. Ya, di garis merah itu bunyinya adalah deklarasi ini dibuat di hadapan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Tanggalnya 26 Oktober 2013. Dan alhamdulillah 2014 DPR meloloskan undang-undang desa yang salah satu pelopornya adalah partai saya kebetulan. Saudara-saudara sekalian, saya yakin semua partai adalah pecinta tanah air dan pembela rakyat Indonesia. Semua partai. Karena itu demokrasi kita harus lain dari demokrasi negara-negara lain. Demokrasi kita harus demokrasi kekeluargaan, demokrasi di antara saudara-saudara sekalian. Kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh rusuh, kita tidak boleh ribut. Kita adalah satu keluarga besar. Jadi saya hormat, saya salut sama Abdesi yang diundang tiga bakal calon presiden. Kita sekarang statusnya calon presiden aja belum, bakal calon presiden. Ya, dan Abdesi berani mengundang, yang diundang tiga-tiganya. Tiga-tiganya sebenarnya kita adalah sama-sama anak bangsa Indonesia, sama-sama patriot, sama-sama cinta tanah air, dan kita harus selalu menjaga kerukunan, menjaga persatuan, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita kalau lihat ke belakang, kita harus mengakui dan kita harus bersyukur
apa yang telah dihasilkan oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia sekarang, kita sudah adalah negara dengan ekonomi ke-16 di dunia. Dari 200 negara, kita ke-16. Dan kekayaan kita luar biasa. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekayaan yang luar biasa. Dari semua pakar dunia menilai kekayaan kita ke-7 atau ke-6 terkaya di dunia. Artinya, kalau kita pandai mengelola, kekayaan kita tidak lama lagi kita akan jadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Tapi semua pakar dunia, semua ahli strategi, geopolitik, geoekonomi dunia mengatakan Indonesia pasti dalam waktu tidak lama lagi bangkit jadi negara hebat, negara makmur. Dengan syarat, syarat, dan ini bukan syarat karangan Prabowo, bukan. Saya ada kajian-kajiannya, saya pegang. Syaratnya sebetulnya sangat sederhana. Syaratnya adalah kata-kata mereka ini. Kata-kata mereka bukan kata. Syaratnya adalah kalau elit pemimpin-pemimpin Indonesia bisa rukun dan kerjasama, Indonesia bisa bangkrut. Jadi saudara-saudara, kita harus sekarang bertekad. Kita bersama-sama, semua unsur, semua komponen, semua elemen, ya ulama, ya pengusaha, ya guru, ya profesor, ya jenderal, ya kepolisian, jaksa, semua kita harus bertekad menjaga kerukunan bangsa, menjaga kesejukan, menjaga perdamaian, dan terutama kita harus bertekad kerjasama dengan semua. Siapapun harus kita ajak kerjasama. Jangan cari perbedaan, jangan cari pertengkaran. Saudara-saudara, ini sederhana tapi sulit untuk kita laksanakan karena kita manusia biasa. Dan sejarah ratusan tahun bangsa kita selalu berhasil diadu domba oleh negara-negara asing. Saudara-saudara sekalian, bukan kita ke negara mereka, ratusan tahun mereka ke kita. Ya Perancis, ya Spanyol, ya Portugis, ya Belanda, ya Inggris, ya Mongol, ya Jepang. Yang paling lama Belanda, udah datang nggak mau pulang-pulang. Terpaksa kita usir dengan perang kemerdekaan. Kita tidak mau dijajah terus-menerus. Kita tidak mau jadi bangsa yang menerima penghasilan rendah. Kita tidak mau jadi bangsa UMR. Kita mau jadi bangsa terhormat, bangsa bermartabat, bangsa rakyatnya makmur. Itu tujuan kita, saudara. Dan untuk itu, saudara-saudara, kita harus bersyukur dan kita harus mengakui pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, harus kita akui bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berhasil. Jangan malu-malu mengakui pemimpin berhasil, bangsa sendiri berhasil, anak Indonesia berhasil. Kok kita
malu-malu mengakui. Dan kelemahan bangsa kita, saudara-saudara, harus kita akui juga. Kelemahan bangsa kita itu kadang-kadang sulit mengakui keberhasilan kawan sendiri. Terlalu kagum sama bangsa asing. Kalau ada pemimpin kita yang baik, malah kita condong cari-cari kesalahannya, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya bicara ini, saya pernah jadi rivalnya Pak Jokowi. 10 tahun rival. Saya dikalahkan beliau. Kalian kira enak dikalahkan? Tapi saudara-saudara, bayangkan beliau kalahkan saya. Tapi beliau punya jiwa besar, punya kenegarawanan yang tidak terduga-duga. Bangsa lain pun tidak menduga-duga. Beliau langsung ngajak saya bergabung. Langsung ajak saya bergabung. Saudara-saudara, waktu saya memutuskan bergabung, untung saya ini orang yang suka baca sejarah. Saya ingat sejarah Amerika. Abraham Lincoln, begitu dia menang, lawannya langsung diajak. Winston Churchill, begitu situasi krisis, lawannya diajak. Mahathir Muhammad dan seterusnya, Hideyoshi dan seterusnya. Jadi waktu beliau mengajak, saya ingat itu. Ya, benar, tidak apa-apa saya kalah, tapi saya diajak berbakti kepada negara. Saya nyatakan siap, saya siap berbakti kepada negara dan bangsa. Bagi seorang yang cinta tanah air, jabatan tidak penting. Kita tidak boleh madatan minta jabatan. Seorang pendekar, seorang kesatria tidak boleh minta jabatan. Tapi kalau diajak berbakti, kita harus siap berbakti. Jangankan jadi menteri pertahanan, jangankan jadi menteri pertahanan, kalau negara perlu, saya siap jadi prajurit di garis paling depan. Saya siap mati untuk negara. Dari usia muda tanpa apa-apa, tanpa pangkat, saya pun siap. Apalagi sekarang, saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus bersyukur pemerintah kita di luar dugaan banyak negara berhasil mengatasi krisis-krisis yang membahayakan. Krisis paling utama COVID-19, krisis yang sangat dahsyat, sangat mengerikan, yang menghentikan kehidupan dunia. Indonesia paling cepat, salah satu yang paling cepat pulih di luar dugaan bangsa-bangsa lain. Di hari-hari pertama, banyak negara termasuk WHO menilai Indonesia akan kolaps. Pernah keluar di CNN, the Indonesian health system on the verge of collapse. Mereka selalu anggap remeh kita. Mereka selalu anggap Indonesia nggak bisa apa-apa. Kita buktikan Indonesia bisa mengatasi krisis. Dan Indonesia sekarang negara yang ekonomi pertumbuhannya salah satu terbaik. Saudara-saudara, inflasi kita terkendali, pertumbuhan di atas 5%. Berapa negara bisa seperti kita? Mungkin tidak lebih dari 10-20 negara. Saudara-saudara sekalian, apakah masih banyak kekurangan? Masih banyak kekurangan. Masih banyak hambatan? Masih banyak hambatan. Masih banyak pekerjaan rumah? Masih banyak pekerjaan rumah. Marilah kita atasi semua rintangan, hambatan dan kekurangan itu dengan kebersamaan, dengan persatuan,
dengan gotong royong, dengan kerjasama. Jangan mau kita terus-menerus diadu domba. Jangan. Kita bisa, dan insya Allah kita akan bangkit menjadi negara besar, negara makmur, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita tidak hanya mau jadi negara makmur, kita mau jadi negara yang adil dan makmur, saudara-saudara sekalian. Kekayaan bangsa harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Itulah perjuangan kita bersama. Saudara-saudara, kalian masih banyak ingat, ya, saya telah berjuang bersama kalian bukan tahun ini, bukan 5 tahun, belasan tahun yang lalu, dan kita sudah buktikan. Dan waktu itu saya pertama yang berkomitmen sama kalian memperjuangkan 1 miliar satu desa. Dan waktu itu kita mintanya langsung ke desa. Jangan terlalu banyak mampir-mampir. Di Indonesia kalau terlalu banyak mampir-mampir, bocornya lumayan juga itu. Benar nggak? Tapi kalau udah sampai ke kepala desa, tolonglah kepala desa, gunakan dana tersebut sebaik-baiknya untuk rakyatmu, saudara-saudara sekalian. Ya, presiden kita sudah negur, dana jangan dipakai terlalu banyak, rapat ini, rapat itu, perjalanan dinas ke sini, perjalanan dinas ke situ, saudara-saudara sekalian. Ojo aji mumpung, saudara-saudara sekalian. Ya, mengabdi untuk rakyatmu. Tema Rakernas ini, membangun desa berarti membangun bangsa. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mau bangun? Saudara-saudara, banyak orang selalu kasih janji, terutama politisi. Musim pemilu, ya kan, selalu banyak janji. Kita teringat lagu itu kan, ada lagunya kan, tinggi gunung 1000 janji, bener. Memang lidah tak bertulang. Itu lagu khusus saya kira untuk politisi mungkin. Apa aja dijanjikan, saudara-saudara, ya kan? Apa aja. Saya tidak mau terlalu banyak janji, tapi kita buktikan. Dan pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi, kenapa saya gabung? Karena saya yakin di hatinya beliau patriot dan beliau merah putih. Saya gabung. Begitu saya di kabinet, saya saksi. Beliau pemikirannya selalu rakyat kecil. Itu pemikiran beliau, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya tidak malu-malu. Saya ini mantan prajurit. Kalau A ya A, B ya B, merah-merah, putih-putih, saudara-saudara sekalian. Jangan pagi tahu, sore tempe, ya kan? Iya kan? Ini orang Indonesia ini, ya kan? 2 tambah 2 4. Tapi kalau dalam politik kita kadang-kadang 2 tambah 2, ya mungkin 4 Pak, mungkin. Saudara ngertilah, ya kan? Saudara-saudara, apa yang kita hadapi? Keberhasilan sekarang, ya, hanya dasar yang kita bangun, dan nanti pekerjaannya ini mungkin butuh 10, 20, 30 tahun. Saudara-saudara sekalian, siapapun yang akan memimpin kita nanti tidak bisa mimpin sendiri. Kita harus bersama semua. Dan tidak bisa
ada yang janji bisa segera atasi ini, tidak bisa. Ini butuh tahap demi tahap demi tahap. Infrastruktur sudah baik, interkoneksi sudah lumayan, pengendalian sudah baik, inflasi terkendali, masih banyak pekerjaan. Tetapi strategi pemerintah kita yang dicanangkan oleh presiden kita dan saya dukung sepenuhnya, yaitu hilirisasi. Hilirisasi artinya adalah semua kekayaan kita olah di tanah air kita, di Republik Indonesia. Kita tidak menghendaki kekayaan kita dijual murah ke luar. Kita tidak mau kelapa sawit kita hanya dijual mentah, crude palm oil, itu namanya minyak kelapa sawit mentah. Kita tidak mau crude palm oil, kita mau olah kelapa sawit menjadi turunan yang nilainya bisa puluhan kali, saudara-saudara sekalian. Dengan hilirisasi kita akan loncat, kita namanya leapfrog, kita lompat menjadi negara maju. Tambang kita, perkebunan kita, kelautan kita, ini yang akan membuat kita menjadi negara industri, saudara sekalian. Sebagai contoh, nikel berapa tahun yang lalu, tahun 21, penghasilan kita hanya 1 miliar dolar, 15 triliun. Tahun 22 penghasilan kita naik 20 kali, 20 miliar dolar lebih, sekitar itu. Kalau nanti nikel kita olah menjadi baterai itu nilainya bisa naik 67 kali, saudara-saudara. 67 kali. Karena itu presiden menghentikan ekspor nikel. Harus diolah di Indonesia. Begitu beliau hentikan, ribut. Negara-negara maju ribut. Indonesia diancam. Gila. Kekayaan kita, harta kita mau olah nggak boleh. Harus jual murah ke mereka, gitu. Saudara-saudara, kita tidak boleh gentar, tidak boleh takut. Kalian takut nggak diancam oleh negara asing? Saudara-saudara, kita negara besar, jumlah penduduk kita 300 juta hampir. Di ASEAN kita terbesar, bersama ASEAN kita 600 juta. Kalau mereka mau embargo kita, udah kita jualan aja di antara kita juga nggak akan mati, saudara-saudara sekalian. Lebih baik kita terhormat mengolah barang kita sendiri daripada kita jual gelondongan dan kita harus import barang jadi dari luar. Contoh boksit bahan untuk aluminium. Sekarang selama ini kita jual dalam bentuk batu. Sekarang kita hentikan, boksit harus diolah. Aluminium bahan pesawat terbang, bahan televisi, bahan motor, bahan mobil, bahan komputer, bahan AC. Saudara-saudara, kita akan bikin semua barang-barang itu di Indonesia. Pabriknya di Indonesia. Anak-anak kalian akan harus kerja dengan upah yang baik, bukan upah minimum lagi. Kita mau menjadi negara yang maju, negara yang penghasilannya lumayan untuk rakyat kita. Rakyat kita
Kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu tujuan perjuangan kita, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, belum tembaga kalau diolah nilai tambahnya 77 kali. Timah, gas alam, rumput laut. Kalau diolah di Indonesia, rumput laut 14 kali ini. Rumput laut bahan bisa untuk pakan ternak. Untuk kita bisa bikin plastik dari rumput laut. Kita bisa bikin pupuk dari rumput laut. Ikan. Kita jual ikan mentah. Kalau ikan diolah di Indonesia, nilainya tambah 18 kali. Udang, kita jual udang, kalau kita olah di Indonesia menjadi bubuk udang, menjadi 2 kuasa negara kita luar biasa. Sawit, kelapa, negara kita kelapa, rayuan pulau kelapa. Kelapa kalau diolah di Indonesia nilainya 18 kali. Ternyata minyak kelapa di luar negeri sekarang dianggap the miracle herb, the miracle fruit. Itu dianggap sekarang melawan banyak penyakit. Saudara-saudara, karet diolah menjadi bahan-bahan konstruksi bangunan dan sebagainya, naiknya 15 kali nilainya. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak komoditas lain, begitu banyak komoditas lain yang bisa kita kerjakan. Saudara-saudara sekalian, saya banyak sekali slide, tapi saya minta maaf, saya hanya bisa bicara tidak terlalu lama. Saya maunya bicara 2 jam, tapi saudara banyak acara, saya pun ada acara lagi. Tapi lain kali saudara undang saya, tolong diacarakan dengan baik. Saya siap memberi paparan yang lebih lengkap kepada saudara-saudara sekalian. Saya merasa selalu dekat dengan Abdesi karena saudara adalah, tadi saya katakan, pemimpin yang terdekat sama rakyat. Karena itu saya percaya saudara lebih mengenal rakyat kita, lebih merasakan kesulitan-kesulitannya. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak rencana dan kemauan kita dan kemampuan kita, saudara-saudara sekalian. Kemampuan kita. Saudara-saudara sekalian, walaupun begitu banyak potensi kita, kita harus waspada. Tahun-tahun akan datang, tahun-tahun penuh kesulitan, penuh tantangan. Satu, kita siap hadapi cuaca yang tidak terlalu enak. El Nino akan datang kepada kita. El Nino artinya kekeringan. Kemudian suhu, dengan perubahan iklim, suhu naik di mana-mana, di Eropa, di mana-mana kebakaran hutan luar biasa. Kita harus waspada. Masalah air jadi masalah prioritas. Kita sedang menyusun sekarang kajian, eksperimen-eksperimen teknologi untuk mendapatkan air dengan harga yang tidak terlalu mahal, dengan teknik-teknik mencari air. Saudara-saudara sekalian, para kepala desa, saya kira yang paling tahu, ternyata ada sumber air bersih yang banyak sekarang ini terbuang-buang. Ada sungai-sungai di bawah tanah yang keluarnya di lepas pantai, kadang-kadang 10 meter, 20 meter, 100 meter, paling jauh 1 atau 2 kilo lepas pantai.
para kepala desa bisa menanyakan orang-orang tua di desa, apalagi di pantai, para nelayan tahu di mana air bersih keluar. Air bersih ini terbuang. Kalau kita bisa tutup, dan kita sudah coba, Universitas Pertahanan yang di bawah saya kita sudah kembangkan di Lombok. Kita menemukan 3 air keluar di laut. Ini kita tutup, kita bikin pipa, bawa ke darat. Ini potensi. Kita kembangkan lagi teknik-teknik menghasilkan air bersih. Selain krisis air, kita waspada krisis pangan. Kita harus antisipasi, dan kita harus sekarang memikirkan bagaimana mencari teknik-teknik mengurangi pupuk kimia, meningkatkan produksi pangan kita, dan tanah-tanah yang tidak termanfaatkan kita harus manfaatkan untuk membuat pangan, karena kita tidak boleh tergantung dari luar negeri. Sekarang banyak negara yang menghentikan ekspor mereka. Kita harus antisipasi. Saudara-saudara, kita harus swasembada pangan. Itu mutlak yang harus kita perjuangkan. Yang terakhir, kita harus swasembada energi. Kita tidak boleh tergantung BBM dari luar. Dan ini semua sudah ada strateginya, sudah ada teknologinya. Kita sekarang sedang kembangkan, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan swasembada energi, swasembada pangan, dan kita akan mengolah semua kekayaan kita di Republik Indonesia supaya rakyat kita bisa mendapat pekerjaan yang layak, anak-anak kita masa depannya cerah, dan kita menjadi bangsa yang maju. Kita tidak mau jadi bangsa yang begitu-begitu saja. Kita mau produksi pesawat terbang sudah, tapi kita mau perbanyak. Kita mau produksi mobil kita sendiri. Saudara-saudara, sebagai Menteri Pertahanan, saya menginstruksikan Pindad untuk membuat jeep buatan Indonesia. Sebentar lagi kita tidak mau pakai jeep buatan asing, jeep buatan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dan langsung diberi nama oleh Bapak Presiden sendiri. Namanya adalah Maung. Maung itu adalah harimau, saudara-saudara sekalian. Beliau yang pilih. Saya kasih beliau pilihan 5 nama. Beliau lihat daftarnya, Menhan, pilih ini, Maung. Singkat, sederhana, dan tegas. Itu pilihan beliau. Saudara-saudara, jeep buatan Indonesia, saya bangga. Kalaupun saya tidak jadi apa-apa, saya sudah bangga jadi Menteri Pertahanan, saudara-saudara sekalian. Karena saya bisa berbuat sesuatu untuk memajukan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya harus minta maaf. Masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi saya harus segera kembali ke ibu kota karena sebentar lagi ada rapat kabinet. Nggak enak